Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di program studi D3 Administrasi Perkantoran Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kita masuk ke materi ke-7 terkait alternatif strategi pemasaran bersama saya, Johan Bimo Sukoco. Kita masuk ke studi kasus terkait analisis SWOT, penerapan analisis SWOT. Kita masuk ke analisis SWOT agribisnis kopi sebagai studi kasus hari ini. Analisis kekuatan strength dari agribisnis kopi yaitu pertama, tersedianya berbagai paket teknologi dari mulai prapanen, panen, dan pasca panen yang telah dikembangkan ke masyarakat petani pekebun. Kedua, tersedianya keragaman produk kopi baik dalam bentuk regular coffee atau specialty coffee. Kemudian yang ketiga, masih terbukanya peluang pengembangan produk development dalam bentuk kopi setengah jadi atau roasted coffee maupun kopi jadi atau instant coffee. Kemudian ketersediaan lahan dan agroklimat yang sesuai khususnya bagi pengembangan kopi Arabica. Dan yang kelima adalah biaya produksi yang relatif lebih rendah. Kita menganalisis terkait kelemahan atau weakness agribisnis kopi. Yang pertama adalah rendahnya produktivitas kopi di Indonesia, baik kopi Robusta maupun Arabica. Kedua, belum proporsionalnya komposisi kopi Arabica dan Robusta. Pertanaman kopi Robusta mendominasi dibandingkan dengan kopi Arabica, sedangkan permintaan kopi dunia hingga saat ini masih didominasi oleh Arabica dengan pangsa pasar lebih dari 70%. Ketiga, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung industri kopi, khususnya untuk kopi Arabica yang menuntut lingkungan dengan suhu rendah yang hanya terdapat pada dataran tinggi di pegunungan. Keempat, pemilikan lahan yang rata-rata masih sempit, yaitu seluas 0,69 hektar per kakak. 5. Ditinjau dari aspek hukum, belum banyak produk kopi yang tergolong dalam produk spesialisasi secara legal memiliki hak paten. Dan yang keenam, penerapan teknologi agronomi pasca panen dan pengolahan yang masih amat terbatas. Kemudian kita menarik peluang opportunity dari agribisnis kopi. Pertama, peluang pasar kopi Indonesia khususnya di masa mendatang masih cukup cerah dengan beberapa indikator sebagai berikut. Distribusi supply and demand kopi dunia diasumsikan bahwa meskipun produk dunia mengalami sedikit peningkatan, namun lebih diakibatkan adanya kecenderungan meningkatnya produksi kopi Robusta di wilayah Asia Pasifik. Sedangkan kopi Arabica dirasakan beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Perkembangan harga kopi dunia, menurut ICO, perkembangan harga rata-rata kopi Arabica selalu lebih tinggi dibandingkan harga kopi Robusta. Maka dapat diasumsikan bahwa pengembangan agribisnis kopi Arabica memiliki kecenderungan yang lebih prospektif dibandingkan dengan Robusta. Nah, yang terakhir kita mengaji mengenai ancaman atau threat dari agribisnis kopi. Pertama, adanya ancaman dari minuman lain. Dewasa ini kecenderungan budaya minum kopi khususnya di pasar tradisional mengalami perubahan dari hot beverage ke cold beverage, yaitu peralihan minuman ke soft drink. Yang kedua, penyimpanan iklim. Perubahan iklim yang akhir-akhir ini sulit diperkirakan akan berdampak terhadap penyimpangan tipe iklim di suatu wilayah. Sementara tanaman kopi dalam stadia-stadia tertentu sangat rentan terhadap pengaruh kekurangan dan kelebihan air yang akan berakibat pada penurunan produksi. Dan yang ketiga, kelangkaan tenaga kerja. Angkatan kerja di pedesaan kurang berminat bekerja di perkebunan. Hal ini dikarenakan tingkat upah yang diterima masih dirasakan relatif rendah. Berdasarkan hal ini, maka alternatif strategi pemasaran yang dapat dilakukan adalah strategi SO, Strength Opportunity, yaitu menguatkan strength dan opportunity. Pertama, pengembangan area selain didasarkan pada kesesuaian lahan juga dengan pertimbangan memiliki daya kompetitif dan komparatif serta antar dan intra wilayah
serta pertimbangan permintaan pasar atau konsumen baik domestik maupun dunia. Kedua, mengisi dan meningkatkan peluang pasar yang tersedia baik domestik maupun internasional, serta mempertahankan pasar yang telah ada melalui berbagai upaya promosi baik dalam maupun luar negeri termasuk mendukung agrowisata. Dan yang ketiga, pengembangan iklim usaha yang kondusif untuk investasi di bidang perkopian khususnya berupaya terkait kebijakan yang diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan. Nah, berikut ini merupakan strategi weakness dan opportunity, yaitu menguatkan opportunity peluang dan meminimalkan weakness. Pertama, optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas tanaman dan produk yang dihasilkan. Kedua, menumbuh kembangkan fungsi kelembagaan dan kemitraan berdasarkan kebersamaan ekonomi. Dan yang ketiga, optimalisasi usaha tani dalam luasan skala usaha dan ekonomis, baik di tingkat petani maupun usaha menengah dan besar. Nah, berikut ini strategi strength third, yaitu meminimalkan atau mengantisipasi ancaman dan mengembangkan kekuatan internal. Yang pertama adalah penajaman wilayah potensial yang berkelayaan teknis dan tanaman dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman dan lahan. Kedua, mendukung pelestarian lingkungan yang berkelanjutan melalui perwujudan usaha perkebunan kopi yang ramah lingkungan. Nah, yang berikutnya adalah strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan mengantisipasi ancaman. Pertama, melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam rangka legalitas produk-produk kopi spesial untuk mendapatkan nama dagang atau hak paten dari produk-produk yang bersangkutan. Kedua, sosialisasi penerapan sistem manajemen mutu diikuti dengan perbaikan melalui penerapan reward and punishment terhadap pemilihan produk. Dan yang ketiga, meningkatkan jaminan keamanan berusaha terhadap segala sesuatu penjarahan, perambahan, atau aktivitas serupa lainnya. Nah, berikut ini adalah bagian terkait analisis SWOT pemasaran terkait agribisnis kopi. Demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir, saya mengutip kutipan dari Seth Godin yang menyatakan, marketing is no longer about the stuff that you make, but about the stories you tell. Saya Johan Bimo Sukojo, jangan lupa subscribe untuk mengikuti kelas-kelas berikutnya. Akhir kata, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.